Mendadak, masih ada keberuntungan tersisa untukku di sini. Inilah kekuatan yang diberikan Dewa Abadi kepada Xiao Yan saat ia bertarung melawan penguasa Void. Setelah itu, keilahian ini diam-diam ada dalam pikiran Xiao Yan. Jika dia tidak dapat memahaminya, sifat keilahian ini akan menjadi hambatan bagi Xiao Yan. Namun jika itu adalah kabut anti-inflamasi, maka gumpalan keilahian ini adalah Dewa Pencipta. Praktik keabadian berlangsung lambat dan tidak ada metode praktik yang khusus. Tampaknya seseorang hanya dapat menemukan peluang terobosan melalui pertempuran dan pengalaman. Terobosan Xiao Yan adalah menghapus keilahian yang bukan miliknya. Dia tidak membutuhkan keilahian seperti itu. Orang-orang tahu bahwa kebaikan bawaan mereka tidak dapat hilang. Jika perbedaan antara yang baik dan yang jahat hilang, ini bukanlah yang diinginkan Xiao Yan. Oleh karena itu, sekalipun ia telah mencapai tarafnya saat ini, ia masih tetap pada niat awalnya. Adapun Han Lincuan, ketidakmampuan Xiao Yan untuk menyelamatkan orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, jika tebakan sejauh ini benar, dia masih merupakan bidak catur dalam permainan catur yang dibuat oleh Feng Xichang. Sekalipun ada 3 tim, atau bahkan 4 tim, mereka tidak akan pernah mampu mencapai efek seperti itu. Tetapi sekarang, jika semuanya diatur oleh Feng Xichang, maka betapa licik dan bijaksananya orang ini. Itu adalah medan eksistensi yang amat menakutkan dan Li Chen ini, dia juga seorang pria cerdas. Han Lincuan dan Lin Ze tidak menyerang keduanya pada saat yang sama karena mereka tahu mereka hanya bisa membuat salah satu dari mereka menjadi musuh. Dari kemewahan, perilaku, dan sikap arogan Lin Ze, orang sudah bisa mengetahui identitasnya. Jadi dia tidak menyerang Lin Ze yang datang dari alam ilahi 9 surga, melainkan menyerang Han Lincuan. Xiao Yan mencubit dagunya, matanya menunjukkan ekspresi berpikir, mencoba memikirkan 3 hal. Dilihat dari permainan antar manusia, Feng Xichang ingin membuat 10 kilogram. Apa yang dapat kita lihat sekarang adalah Feng Xichang ingin menggunakan 3 tim untuk menghadapi Raja Kupu-Kupu. Tetapi jelas bahwa rencana Feng Xichang sebenarnya telah terganggu. Secara logika, jika Feng Xichang memang berencana melawannya, dia seharusnya menyeimbangkan tim. Menciptakan konflik dan perselisihan saat ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah tumpang tindihnya kekuasaan raja. Jika tebakanku benar, Feng Xichang akan segera muncul. Xiao Yan berkata perlahan. Dia tidak menjawab pertanyaan Ye Beijing dan tampak benar-benar tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pada saat ini, Li Chen dan Lin Ze siap bergabung untuk menghadapi Han Lincuan dan menghalanginya di dalam. Lalu gunakan kekuatan kupu-kupu giok tidur untuk menghancurkannya. Tunggu sebentar, kalian berdua. Li Chen dan Lin Ze sudah bersiap untuk mengambil tindakan. Selama mereka mencegah Han Lincuan keluar dari ruang yang rusak dan mencapai titik kehancuran, dia dapat membunuhnya di dalamnya. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Saudara Li Chen dan saudara Lin Ze, mohon tunjukkan belas kasihan. Saya terlambat. Kita butuh Han Lincuan yang tangguh. Hanya dengan bekerja sama kita akan mempunyai kesempatan untuk membunuh kupu-kupu ini. Saya melihat 3 pelangi panjang bersiul dari kejauhan, tampak sangat tergesa-gesa, seolah baru saja tiba. Feng Xichang, aku tertipu olehmu dan keterlambatanmu datang ke sini adalah tindakan yang disengaja. Ketika Lin Ze melihat Chang Hong datang, wajahnya langsung menjadi gelap. Pedang panjang yang melayang di depannya, yang penuh dengan energi yang kuat, segera diarahkan ke Feng Xichang. Saudara Lin Ze, harap tenang. Saya tertunda di jalan untuk beberapa waktu dan terluka parah ketika saya bertemu musuh yang kuat. Saya datang ke sini segera setelah saya pulih. Saya sungguh minta maaf.
Feng Xichang duduk dan tersenyum, ekspresinya yang tulus sungguh mudah menipu orang. Lin Ze hanya sedikit mengernyit. Kemarahannya sedikit mereda. Dan saya telah menemukan cara untuk menangani cakram ini, tetapi memerlukan kerjasama dari setidaknya 4 dewa abadi tingkat ketiga, jika tidak semua upaya akan gagal. Feng Xichang kemudian buru-buru menambahkan, Li Chen dan Lin Ze mendengarnya. Mereka langsung mengerutkan kening, karena mereka telah membentuk perseteruan darah dengan Han Lingchuan. Terutama Li Chen, dia pasti tidak akan membiarkan Han Lingchuan keluar, kalau tidak, pertempuran berdarah pasti akan terjadi dengannya. Mata Li Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, dia jelas tidak peduli dan harus membunuh Han Lingchuan. Saudara Lin Ze, jika dia keluar, kita pasti harus menghadapinya. Akan jauh lebih sulit jika kita tidak membunuhnya sekarang dan nanti. Ekspresi jujur Li Chen yang awalnya tampak menghilang, tergantikan oleh niat membunuh yang amat kuat. Sama sekali tidak. Tanpa keabadian tingkat ketiga, tidak akan ada cara untuk membunuh Raja Kupu-Kupu. Sekarang, jika Anda ingin mencari yang lain, akan butuh waktu lebih lama. Feng Xichang berkata cepat. Li Chen sedikit mengernyit saat mendengar ini, dan menatap Feng Xichang yang tampak bertekad, dia juga ragu-ragu. Xiao Yan menatap mereka dalam diam, dan semua yang mereka katakan terdengar di telinganya. Tetapi saat ini, Han Lingchuan sudah bergegas keluar dari ruang yang rusak itu dengan kegilaan, dan menelan beberapa pil ajaib. Itu menyebabkan kekuatan dan tubuh fisiknya meningkat drastis. Dibandingkan dengan niat membunuh Li Chen, Han Lingchuan jelas lebih berani. Begitu dia keluar, dia pasti akan bertarung dengan Li Chen pada saat pertama. Li Chen tahu hasilnya dengan sangat baik. Dia masih berbalik dan mengambil tindakan tegas. Saat dia mengangkat tangannya, dewa yang hancur siap untuk menyerbu keluar dan menghalangi Han Lingchuan yang sedang menyerbu keluar. Itu terjadi dalam sekejap. Feng Xichang hanya bisa menghentikannya dengan kata-kata tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Namun saat Li Chen Sui bergegas keluar membawa pesawat ulang-alik ajaib, tiba-tiba cahaya pedang menyambar dan bertabrakan dengan pesawat ulang-alik pemecah dewa. Meskipun itu memberi Han Lingchuan kesempatan melarikan diri sejenak. Lagi pula, dia membayar harga yang sangat mahal untuk secara paksa melawan aturan spasial Raja Kupu-Kupu, dan Han Lingchuan segera bergegas keluar dari sana. Penampilan yang terakhir berubah drastis, dan dia bergegas keluar seperti iblis dan menyerbu langsung ke arah Li Chen. Han Lingchuan, aku bisa mencoba menghentikanmu, tetapi aku juga berani membunuhmu dan Ratu Kupu-Kupu. Saya tidak akan peduli lagi dengan dendammu, tetapi kamu harus berhenti sekarang. Lin Ze berteriak dengan suara yang dalam. Meskipun mereka berdua adalah prajurit tingkat ketiga, nada bicara Lin Ze lebih kuat, dan perasaan bangga seperti itu terpancar darinya setiap saat. Tanpa diduga, Han Lingchuan sama sekali mengabaikan apa yang dia katakan dan berubah menjadi pelangi panjang, membawa cahaya pembunuh. Itu ditujukan pada Li Chen. Li Chen mengerutkan kening, dan sebuah atasan hitam muncul di kepalanya, menghantam Han Lingchuan, dengan suara ledakan keras di udara. Tidak masalah bahwa dia hampir kehilangan nyawanya, tetapi dijebak oleh rekan-rekan sekutunya membuat Han Lingchuan benar-benar gila. Beraninya kau bersekongkol melawan aku. Tidak peduli siapapun yang datang hari ini, aku akan menggigitmu 2 kali bahkan jika aku mati, dan membiarkanmu menanggung kesalahanku. Han Lingchuan meraung marah. Hal semacam ini tidak dapat ditolerir. Adapun apa yang dikatakan Lin Ze, dia mengabaikannya sepenuhnya. Saudara Lin Ze, mari kita bekerja sama. Biarkan dia tenang dulu, kata Feng Xichang. Lin Ze mengangguk sedikit, dan keduanya bergabung dalam pertempuran. Han Lingchuan dengan cepat dikalahkan dan dipukul mundur.
Han Lincuan, jika kau tidak mendengarkan aku akan membunuhmu di sini hari ini. Lin Ze berteriak dengan suara yang dalam, memegang pedang panjang dan mengarahkannya langsung ke Han Lincuan. Ia memancarkan kekuatan pencegah yang kuat. Haha, jika kalian ingin membunuh seseorang, bunuh saja aku, Han Lincuan. Aku tidak takut padamu.